Jadi kalau sakit ini nggak boleh diginikan, Pak. Makin kita mengginikan tangan, itu aliran darahnya semakin terganggu. Bayangkan ini ada aliran darah nggak? Ada. Berarti dia pembuluh darah harus ada. Pembuluh darah itu sama kayak selang. Kita tekuk. Kalau selang tertekuk, terlipat, jalan nggak airnya? Nah, maka kalau ini sering sakit, yang boleh dilakukan adalah membiarkan tangan dalam keadaan istirahat. Nah, ini udah Bapak ginikan lagi. Ingat, waktu Bapak mengginikan, pembuluh darahnya tertekuk. Kalau pembuluh darah tertekuk, dia kekurangan aliran darah, maka tambah sakit. Tiki normal atau dicoba sama ini nggak masalah kan, tapi ini Tiki normal, waktu normal dicoba. Ini nggak normal lagi. Waktu normal itu dicoba, apa yang terjadi, Pak? Kalau lagi normal dia kita ginikan, darahnya jalan enggak? Lambat dia. Ya lambat. Berarti sakit tangan Bapak karena terlalu sering menggini waktu normal. Nah, gitu ya. Pertanyaanku, kenapa Bapak ginikan? Nah, itulah pengaruh media apa ini. Kalau di kan. Pasti lihat dari YouTube, lihat Facebook, ya kan? Iya. Dan kenapa kita lihat YouTube sama Facebook? Karena takut meninggal. Modding. Takut meninggal kan? Lalu membuat Bapak menjadi stres. Lalu membuat Bapak jadi susah tidur. Kalau yang Lalu buat Bapak jadi tambah banyak mikir. minum. Banyak minum bukannya bagus untuk kesehatan. Itu yang bengkak itu Pak apa kira-kira? Tahu Bapak apa? Kaki bengkak itu apa? Nggak tahu. Pasti air. Udah aku minum apa furosemidnya. Iya, makanya aku bilang itu pasti air. Oh, berarti harus dikurangi. Bapak minum pun furosemid, airnya tetap banyak Bapak minum. Ya kapan mau berkurang bengkaknya? Berarti porsi minum harus dikurangi. 1,5 liter aja dalam satu hari, Pak. Itulah pengaruh karena banyak makan obat ini katanya. Lalu Bapak dengar kata orang, Iya, kata dokter nggak. kamu kalau makan banyak obat harus banyak minum, nanti ginjalnya rusak, ya kan? Kalau Bapak minum, itu di mana disaring airnya yang Bapak minum? Ginjal. Berarti makin banyak atau makin sedikit kerja ginjal? Makin apa? Kalau banyak air, ditekannya lah Capek dia. pembuluh darah ginjalnya. Iya Pak, sel-selnya jadi capek, digesek terus ya sama air, kena tekanan air. Makanya Bapak banyak kencing. Tapi walau banyak kencing tetap juga Masih bengkak. juga. Kenapa? Karena kalau kita malam itu nggak bagus tidurnya, jantung kita capek pompanya. Oh, lari lagi ke jantung. Yes. Makanya nggak bisa reda-reda bengkaknya. Itu udah agak lama. 3 minggu. Kenapa? Semua berawal dari Pikiran. pikirannya. Maka supaya jangan stres kita, apakah yang harus dilakukan? Mendekatkan diri sama Tuhan. Kayak mana caranya? Jauhkan pikiran-pikirannya. Kayak mana cara menjauhkannya? Jauhkan ya. Tenangkan pikiran. Kayak mana cara tenangkan pikiran? Berdoa. Kayak mana cara berdoanya? Pasrah sama Tuhan. Coba aku tanya sama Bapak. Coba tarik nafas Pak. Ada napasnya? Ada. Dari siapa? Pencipta. Berarti dikasih Tuhan sama Bapak. Ya. Tarik napas lagi.
Ada napasnya? Ada. Oh, ada lagi yang lupa dong. Oh, ada lagi. Makin moro semua apa ini. Kalau contohnya saya duduk di lantai ini, mau berdiri udah payah. Mm-mm. Apa penyebabnya itu? Artinya rasa berat. Iya. Agak harus ditopang. Yes. Kayak kurang tenaga. Iya. Ya. Bagaimana supaya ada tenaga? Startnya semua di otak kita, Pak. Otak yang stres pasti tenaganya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau stres tambah banyak tenaga. Berkurang. Ah, itu dah. Tapi udah terakhir ini sudah ngadi Pak Budus kepala banyak lagi pikiran-pikiran aku, tapi kok Kepala banyak lagi, Pak. udah berkurang lah dari Udah berkurang kan, tapi masih masih ada. Sedangkan untuk menghilangkan pikiran stres kita harus jangan stres. Bapak masih berkurang. Ah, berarti masih Berkurangnya udah 75. Ya. Tenaganya udah berapa bertambah kalau gitu? Kalau stres berkurang 75%, berarti seharusnya tenaga Bapak bertambah berapa? Harusnya Iyalah, harusnya lah 75. 75. Pertanyaanku, udah berapa persen bertambah tenaga Bapak? Makin berkurang. Ah, berarti betul nggak stresnya udah berkurang? Tidak merasa padahal belum berkurang. Inilah caranya, Pak. Tarik napas, Bapak. Oke, dari siapa napasnya? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tarik napas lagi sama kita dua ya. Bilang apa, Pak? Terima kasih sama Tuhan. Apa yang Bapak rasa? Agak jadi lega apa kita? Lega. Bisa Bapak bedakan rasa lega dengan rasa stres? Bisa. Beda nggak? Beda. Beda. Jadi kalau ditanya, bisakah aku nggak stres lagi? Apa jawabnya? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Ya, mengendalikan otak. Kayak mana caranya? Minta bantuan dari Tuhan lah. Bapak nggak usah minta bantuan. Apakah Bapak nggak dibantu Tuhan? Makanya sampai sekarang masih hidup. Dibantu, tapi supaya digerakkan hati kita ini. Oke. Dengar apa yang ku bilang. Bapak tanpa minta dibantu, sampai hari ini Bapak masih hidup selamat sampai ke Metodis. Siapa yang bantu Bapak? Tuhan. Terus Bapak bilang apa sama Tuhan? Terima kasih. Kurang banyak bersyukur. Yes, itu mau ku bilang. Kita sibuk meminta, sementara Tuhan udah kasih terus. Kasih terus. Lupa pun kita Kasih juga. Jadi manusia harus bernapas, tarik napas 16 kali dalam 1 menit. 16 kali. Berarti dalam 1 jam Bapak harus bernapas 960 kali. Bapak udah berapa jam nunggu tadi? 2 jam. Berarti kalau 960 kali 2, Bapak udah bernapas 1920 kali. Udah berapa kali Bapak berterima kasih? Belum. Padahal Bapak cuma nunggu. Tunggu. Awak cuma nunggu gini, tinggal tarik napas dalam hati, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hati pun boleh. Terima kasih. Itu loh obatnya. Jadi gak berbahaya nih, Dok. Kenapa Bapak masih hidup? Ya karena masih dikasihi Tuhan. Adakah kuasa Tuhan? Ada. Adakah yang lebih besar kuasanya daripada penyakit Bapak ini? Ya tanya Tuhan yang bisa. Jadi, takutkah Bapak ketika bertanya bahaya? Maksud saya gimana? Bapak takut kan? Nanyanya karena takut kan? Bapak percaya Tuhan? Percaya. Nah, kalau Bapak percaya Tuhan, Bapak takut? Sebenarnya harus yakin ini bisa sembuh. Nah, ya udah, masa nggak yakin Bapak? Bapak yang menentukan yakin nggak yakin. Percaya? Iya. Bilanglah terima kasih Tuhan. Masih bisa bernapas sampai sekarang.